Ternyata sudah dibuka. Oke, selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat-sahabat UMKM, apa kabar? Saya Aldi Susanto, barengan sama Si Freddy Sambang. Freddy Sambang ya. Hari ini kita berdua aja. Kita berdua karena Lucy sedang menjalankan tugas negara. Tugas negara. Tugas negara ya. Iya, betul. Negara rumah UMKM ya. Dan Barto and Friends. Betul. Oke, senang sehat Mas Freddy? Alhamdulillah hari ini sehat. Meskipun Surabaya panas tapi tetap dingin. Iya, saya nggak sembuh-sembuh ini. Iya, udah feelingnya. lama ini gimana? Iya betul. Tapi semangat tetap ya, semangat tetap ya. Oke, bareng saya Aldi dan juga Mas Freddy, Sambang. kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu kita yang cantik ya. Betul. Karena cewek gitu ya. Iya. Kalau cowok ganteng Mas Freddy ya. Ada, saya panggil Mbak Yulia aja ya, Boleh, biar boleh, awet muda boleh, ya. boleh. Mbak Yulia Widowati SS. Iya. Beliau ini adalah bukan ATPM ya. AMPM ternyata. AMPM itu Area kependekan Mikro dari dan Founding Manager Iya. Bank Syariah Indonesia. dari BSI ya. BSI. Oke. Dan terima kasih teman-teman Bank Syariah Indonesia yang sudah Betul. mendukung Rumah UMKM bersama Barto and Friends ya untuk BSI UMKM Centernya Betul. dipakai untuk pelatihan. Yang di Jalan Kartini 107. Yang di Jalan Kartini nomor berapa itu? 107 109. 107 109 ya. Mbak Yulia sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, gitu ya. sehat. Senang Oke. sekali bisa hadir di tengah-tengah Baik. sahabat UMKM. Ya, terima kasih sudah Meskipun berkenan mampir. jauh loh. Tadi dari Sidoarjo. Oh iya. Iya, betul. Kan emang kantornya di BSI Sidoarjo? Atau kelilingnya? Keliling. Oh, keliling. Iya, Oh, keliling area, untuk iya. OTS. Jadi itu kita support nasabah-nasabah UMKM salah satunya. Jadi kita pairing terkait masalah pemutusan pembiayaan KUR. Kita kan lagi ini ya, lagi gencar. Lagi hot-hotnya ya. Iya KUR. betul. KUR ya. Betul. Jadi Iya. itu kita pairing terkait masalah pemutusan pembiayaan KUR. Jadi saya harus involve atau terjun langsung untuk melihat Iya. usaha nasabah Nah, seperti Ya. itu. Kalau di BSI sendiri AMPM ini apa aja lingkup kerjaannya, Mbak? Apa Karena cuma AMPM keliling-keliling doang gitu? AMPM jadi pergi Siang pagi pulang pagi. malam. Yang penting bukan Bang Toyib ya. Taib. Pulang pokoknya tiap Oh, iya, hari. pulang. Mbak Julia pulang, kasihan Pulang. anak-anaknya. pulang. Jadi coverage saya memang terkait masalah mikro ya. Jadi Mikro. segmen mikro. Jadi untuk pembiayaan sektor kecil. Ya. Kemudian dan sektor untuk masalah emas. Karena saya cewek, jadi saya naksirnya emas. Nih. Oh, setuju saya. Freddy. Mas Freddy, Oke. Mas Aldi. Betul. Jadi saya memang juga memastikan teman-teman atau cabang-cabang di bawah koordinasi area. Kebetulan saya di Surabaya Kota, Pak. Di Surabaya Kota itu running terkait masalah bisnisnya seperti itu. Kembali lagi kalau bank kan istilahnya nggak jauh-jauh yang dari namanya target seperti itu. Jadi memastikan teman-teman sudah jalan sesuai pipeline istilahnya kita atau sesuai dengan apa yang mereka proyeksikan gitu. Saya harus ngawal itu. Jadi selain KUR ngurusin gade emas juga ya? Gade Betul, Mas. gade dan cicil lebih tepat. Cicil Mas. Cicil. Jadi Oke. kalau butuh naruh emas, kalau pengen investasi pakainya cicil emas. Seperti By the way, banyak orang mempertanyakan quote-unquote ya, mempertanyakan Mengenai keabsahan. sekarang ini kan Kecil. emas tuh kan udah nggak seseksi di mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Bagaimana kemudian teman-teman dari perbankan meyakinkan itu bahwa nggak bener itu Ya, masih seksi kok untuk investasi gitu. masih Harganya? seksi, masih seksi sekali. Jadi memang kalau secara pergerakan emas ya, kalau kita lihat secara tarik garis year on year, itu memang pergerakannya dia di angka 11%. Jadi masih terus bergerak akan naik. 11% Iya, ya? 11%. Jadi pergerakan netnya. Betul. Secara year on year itu 11%. Jadi katakanlah uang diem aja, iya kalau bisa dibagi. Berkembang 11% ya. Betul. Jadi minus dibagi. pajak ya. Kan sudah dipotong di awal kalau Udah untuk dipotong sekarang, ya? betul. Oke. Karena pada Berarti saat bersih ya? kita beli, 11% bersih ya, Mbak sudah Julia bersih. ya? Oh. Dan posisinya sekarang ini semua orang sudah melek masalah investasi, terutama emas ya, emas Ya, cetakan ya. betul. Kalau dulu kan notabene yang diketahui Perhiasan. adalah perhiasan saja. Betul. Kalau sekarang semua reward itu banyak yang masalah emas gitu. Jadi memang sudah mulai investasi dan kita sebenarnya dari BSI sudah jalan sudah lama. Mungkin dari zaman legacy juga sudah lama kita jalan terkait masalah emas. Mungkin sekarang tambah lebih booming lagi karena didukung ke hasil merger kemarin. Jadi dan ini produk unik sebetulnya. Kenapa tidak ada di bank konven?
kita tidak ada di bank konven, jadi hanya ada di bank syariah saja yang punya produk emas gitu. Jadi keunikan ini yang kita dorong dan kita pengen pertumbuhan bisnis emas ini lebih pesat lagi nanti di kemudian hari seperti itu. Jadi Oke, disebutkan tadi nggak ada di bank konven, berarti cuman BNI Hanya ada yang di punya. syariah. adanya di syariah Head to headnya saja. sama Iya. mengatasi masalah tanpa masalah ya. Dari dulu Pak. Itu ya dulu tuh, yang awal itu. Karena sampai sekarang. Sampai sekarang Iya. kita head to headnya sama. Tapi kalau ketemuan nggak baik-baik, Nggak baik. cuma Sama. memang secara salaman, bisnis. salaman. Iya, secara bisnis head to head. Iya, Iya, punya betul. pemerintah sama. Berarti apa namanya masyarakat masih melihat bahwa emas ini Masih investasi yang menguntungkan. yang Insya Allah, tetap menggiurkan insya ya, Pak, Allah. ya? Betul. Oke. Jadi itu tadi karena mungkin apa ya pergerakannya dibanding dengan instrumen investasi lain, contohnya tanah, itu ya lebih banyak memang. Secara pergerakannya mungkin 1 tahun bisa lebih dari 11% untuk Iya. apa benefitnya istilahnya. Cuman ya. memang sebenarnya kalau kita runut lebih jauh lagi, emas itu kan hedging ya, untuk menjaga aja gitu ya. Menjaga. Artinya sebetulnya harga nggak turun aja, nggak untung aja. Sebenarnya kalau digerus sama inflasi itu masih untung. Masih untung, Masih untung. harganya nggak Meskipun turun. secara duit Masih tetap ya, tapi Masih. kan secara nominal tetap Secara tadi kan value-nya yang secara value-nya. iya, secara value barangnya tetap 20 atau 10 Betul, gram, tapi tetapi secara secara nominalnya nominalnya itu naik. heeh. Berubah seperti Tapi kita nggak ngomong itu ya berarti ya. Enggak. Tapi kan cuman kan ini ada di Betul di AMPM itu loh. pergi pagi pulang malam ceritanya. Malam. Temennya Yanti itu. Iya. Yanti juga kayak begitu. Oh iya tak, Mbak Yanti, betul kan? Bantu kita di operator ya. Iya. Oke, tapi hari ini kita bicara soal Mengenai apa namanya UMKM, yang dimana kita tahu BSI sekarang kan sudah punya yang namanya rumah apa namanya UMKM BSI UMKM Center kan ya. Betul. Di sini kita kepingin tahu supaya sahabat UMKM tahu juga. Ini berdirinya dulu BSI UMKM Center itu mulai tahun berapa sih kok boleh tahu? Baik, kalau UMKM Center peresmiannya di tanggal 21 Juli tahun Juli. 2022. Oh, baru ya. Baru, betul. Masih baru Pak. ya? Setahun Betul. ini ya? Nggih, betul. Jadi setahun lebih dikit Pasca pandemi malahan ya. pasca pandemi. Pasca pandemi. Iya, Oke, kalau oke, saya oke. tidak ingat waktu itu yang meresmikan adalah Wagub Jatim. Mas Emil. Mas Iya, Emil Dadak. betul. Pak Emil iya, Dadak iya, yang iya. meresmikan untuk UMKM Center ini. Hmm. Seperti itu. Dan Mas? Nah, tujuannya sendiri dari kan kita tahu juga ada yang dari BUMN juga yang buat kan ya. Nah, Iya. ini tujuannya kalau boleh tahu untuk memfasilitasi UMKM sejauh mana? Baik, kalau terkait masalah konsep dari UMKM Center ini berdiri, jadi sebetulnya kita ini pengen nih, jadi nasabah-nasabah yang sektor mikro terutama itu mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pendampingan terkait produk yang dihasilkan seperti Ya, itu. ya, Jadi ya. istilahnya apa ya, ada scale up terkait masalah skill jualan istilahnya. Jualannya. Oke. Kemudian kita juga ada terkait masalah informasi dan konsultasi. Jadi mungkin biasanya NPWP gimana sih takut dipotong pajak apa segala macam. Nah kan sekarang ada parnu-parnu seperti itu ya Pak. Kemudian selanjutnya jadi nasabah-nasabah mikro kita berikan kesempatan untuk bisa show up produknya gitu. Jadi dari situ kan bisa jadi ada ini sebenarnya kurang ini nih, kurang itu Ya. nih. Nah, itu juga ada feedback pembenahannya, sebetulnya, betul. ada feedback dari bisa jadi customer atau bisa dari sesama pelaku UMKM sendiri Ya. sehingga ada apa ya, ada pembaharuan atau ada perbaikan lah mungkin secara kualitas, mungkin secara packaging dan lain-lain Ya. seperti itu. Nah, untuk sahabat UMKM yang kepingin menjadi ibaratnya binaan ya kalau itu gimana caranya? Baik, kalau mau jadi binaannya BSI nih, bisa langsung datang ke UMKM Center kami yang ada di Jalan Kartini nomor 107 ya. Saya masih belum 107-109. Kok saya yang hafal ya? Iya betul, seperti itu. Kamu jadi apa di sana? Saya pegawainya sebelah, Pak. Dan nggak hanya sebenarnya tidak hanya terkait atau terpaku pada sampai dengan di show up ya barang-barangnya nasabah ya. Yeah. Tapi juga kita ada coworking space. Jadi kalau seandainya mau ngumpul-ngumpul, mau Ada mau kegiatan apa, aktivitas. kita juga ada fasilitas meeting room Yeah. seperti itu. Kemudian ada komunitas UMKM BSI. Jadi di situ istilahnya mau berbagi atau sharing terkait masalah
gimana caranya bisa dapat profit yang besar, omset yang besar, penjualan yang banyak, itu mungkin bisa sharing di situ seperti itu. Dan kita juga bisa namanya campaign branding terkait UMKM BSI. Jadi istilahnya branding BSI juga dapat awareness dari masyarakat, karena sebenarnya kita baru 2 tahun masih newbie ya Pak ya terkait masalah BSI ini apa sih gitu kan. Banyak yang masih belum paham terkait masalah BSI. Nah, ini kita jadikan salah satu momen istilahnya dengan ada kita gandeng UMKM, nasabah-nasabah UMKM ini, kita juga ini loh kita punya seperti itu, nggak hanya instansi atau perbankan konven yang punya, syariah juga ada seperti itu. Iya, karena tadi Freddy sebut BUMN, sebutlah misalnya ada rumah BUMN. Rumah BUMN, Ya, betul. betul. Rumah BUMN. Berarti kan memang semua punya binaan-binaan. Betul. Bahkan sekarang di beberapa BUMN yang ada di, mungkin bukan BUMN aja, BUMD pun sekarang juga ada binaan loh untuk UMKM. Karena memang diwajibkan kan ya sama dari Iya, pemerintahan. betul. Yang di Sidoarjo juga lagi ada project juga di sana. Berapa tadi binaannya BSI sekarang kalau boleh tahu? Totalnya secara- kalau boleh tahu? Ya, Kalau boleh tahu total binaan kita ada di 270. 270 ya. Ya. Itu yang aktif ya Mbak ya? Oh, tapi sekarang posisinya sudah maju. jadi 400. Sudah 500. Alhamdulillah. Banyak banget Barusan ya. saya di-update jadi 400 sekarang. Iya. Ada sumber data yang tidak terlihat, Sehari yang tampil. tapi kita tahu namanya Mas Rifai ya. Ya, betul. Iya. Untung ada Mas Rifai Betul, judulnya Mas gitu. Rifai. Ada 400 ya. Dan Ya. dan itu dimulainya jadi mana duluan? Membina UMKM dulu atau kemudian oke lah kita bikin UMKM centernya atau Sudah barengan? ada dulu. Barengan, gitu, misalnya. Itu Kita posisinya bina, sudah ada UMKM. Oh, udah dari, ada. Iya, UMKM itu berdiri, kemudian dari nasabah-nasabah mikro yang Oh. kita rangkul untuk bisa masuk ke UMKM Center itu. Mereka punya galeri untuk Ya benar, untuk show up, show up Iya, produk-produk mereka itu gitu ya. seperti itu. Dan yang di UMKM Center sendiri setahu saya tidak hanya dari Surabaya, tapi dari luar Surabaya yang di bawah Regional 8 Surabaya. Jadi area Surabaya Kota itu kita di bawah Regional 8 Surabaya. Dan Selain itu Surabaya mana aja Mbak? Yang Mbak mencakup Julia? Sejatim. Sejatim? Sejatim. Oh ya. Sejatim berarti. Berarti itu produk-produk yang ada di Di tempat galeri itu? kamu jaga itu, Fred? Oh, kamu jaga ya? Oh, enggak ya? Saya sebelahnya Pak. Tetangga yang Sebelah saya tempat jaga. kamu main itu, Iya. karena kamu tetangganya kan? Itu ada yang dari luar Ada. Surabaya? Banyak Ada ya? yang dari Mojokerto ada, Oh, siap. kemudian ada yang dari Malang ada, Malang ada. Pacitan ada juga ya. Jadi banyak. banyak. iya, Jadi itu iya, memang iya. memang dibuat untuk itu tadi rumah bagi nasabah-nasabah UMKM yang ada di bawah Regional 8 Surabaya. Sebenarnya kita sampai dengan Denpasar dan Mataram ya, tapi mungkin tidak bisa terjangkau istilahnya. Belum lah ya, mungkin Belum. mudah-mudahan Jadi nanti mungkin kalau ya kedepannya kalau ada yang di Bali mungkin lebih bagus gitu, karena sana kan potensinya juga lebih besar terkait Oh. so far di luar regional 8 itu masing-masing ada berapa regional kalau kita boleh ada tahu? 9 9. regional. Apakah masing-masing regional punya tanggung jawab quote unquote untuk punya UMKM center di masing-masing tempat? Untuk saat ini kita Belum. pilot project ya. Oh, ini pilot project. Iya, ini Wow, pilot keren. project. Kamu termasuk berbangga loh, kamu Iya, Pak sebagai Jokowi nanti tetangganya- datang ke sana loh. Sebagai tetangganya saya. Lihat Freddy langsung geplak Pak Jokowi. Pak Jokowi kecil, kamu gede ya. Kaget. Oh, pilot project ya? Iya, Jadi betul. pilot project. Jadi pilot project kalau tidak salah ada tiga tempat di seluruh Indonesia, Di mana satu aja di itu? Aceh, Aceh. satu di Surabaya dan Yogyakarta. Oh, Oh, keren. Jogja. Iya, Jadi pilot projectnya 3. Betul, saat ini pilot Jogja. projectnya 3. Aceh. Barengan ini, barengan Oh, semua. iya, maksudnya di tahun yang sama tapi berbeda pada saat peresmiannya. Surabaya lebih dulu. Surabaya nomor 3 kalau nggak Nomor salah 3 waktu ya? itu Oke. peresmian. Kalau Setelah dari yang pernah tahu ini ya di 3 ini, yang UMKM yang paling banyak binaannya yang mana ini? Wah, itu di Aceh. Iya, karena Aceh, Aceh. ya? Iya, karena posisinya untuk Aceh itu lebih dulu pertama. Oh, iya. Kemudian Aceh ini kan hasil merge juga dari Bank Konven juga. Oh. Jadi istilahnya nasabah konun Dari ya, Bank konun Konven. Aceh. Nah, itu jadinya nasabah mikronya jauh lebih besar seperti itu. Oke. Untuk menyerap kasarannya produk-produk nasabah UMKM. seperti Ya, itu. barangkali Anda yang belum tahu BSI itu adalah merge dari Tiga apa bank namanya? ya? BNI, BRI, BRI sama Mandiri. Syariah. Syariah. Semua yang Iya, syariah itu syariah. kemudian Oh, ngeblend jadi
BSI, betul. Bank Syariah Indonesia. Ya. Jadi BSI kumpul dulu baru bikin senternya UMKM Center ya? Atau gimana? Iya, BSI berdiri dulu, Berdiri baru dulu, ada baru kemudian bikin UMKM Center di tiga tiga tempat titik itu tadi. tadi, Betul. betul. Seperti itu. Ini keren ini ya. Ya, keren untuk kita gali terus nanti sampai di akhir. Tapi kita break dulu ya, Siap, Mbak Yulia. siap. Kita ke iklan dulu. Oke, kita masih bersama Mbak Yulia dari Bank Syariah Indonesia ya. Ya. Dan kita hari ini membahas tentang bagaimana komitmen dari BSI dalam membina BSI, ya, dukungan BSI untuk UMKM. Satu diantaranya mewujud dalam bentuk UMKM Center yang so far ente udah berapa lama pakai di BSI? Udah berapa lama diizinkan sampai kursinya pedot situ iku lho. Saya yang medoti. Loh, Mas Rifai guyu kekel. Sing medotin sapa? Om besar kita. Ya apa ceritanya Nah, sampai iya. geblak gitu tuh. Udah berapa lama Fred di sana, Fred? Alhamdulillah kurang lebih 2 bulanan. 2 bulan. Iya. Itu batch 78 ya Batch yang di situ 78, ya. batch 5 Tapi sebelum apa? itu kan udah di batch sana 5. ya. Batch 6 sudah 6 pernah. ya, 6 ya yang di sana ya. Kemudian Oke. batch 7 masuk. Ya ini sampai sekarang alhamdulillah disupport sama BSI. Udah bilang terima kasih belum sama Mas Rifai? Terima kasih Mas Rifai. Sekarang sama Mbak Yulia dong. Oh iya. Nah, Oke. nah sekarang kita kan pengen Silakan, tahu ini Bro. dari sahabat UMKM ya, Mbak Yulia ya. Ini kan tadi kan kita membahas mengenai peranan BSI untuk UMKM ya. Selama nanti di sana, sahabat-sahabat UMKM itu mendapat apa saja? Katakan tadi kan sudah ada tempatnya untuk di showroomnya. Kemudian ada nggak kayak semacam pengurusan perizinan, terus kemudian mungkin ada pelatihan yang tematik seperti itu. Kalau pelatihan tematik, alhamdulillah kita juga sudah jalan. Sudah jalan ya. Ya, biasanya di-lead langsung sama Mas Rifai Mas ya. Rifai. Mas Rifai ini yang biasa melit terkait untuk tematik program Iya. yang ada di UMKM Center. Jadi memang kita sering sekali melakukan pelatihan yang tematik ya, dan ada konsultasi juga. Ini kan sekarang Kayak kita klinik lagi itulah ya, betul, kita kira-kira ini kan ya. lagi digiring untuk masalah halal, sertifikasi Halal halal. 2024 ini ya. Nah ini ada konsultasi juga yang ada di UMKM Center seperti itu. Kalau nggak salah hari Selasa ya Mas Rifai. Selasa hari Kamis. Kamis ya. Kamis ya? Hari Kamis. Jadi ada konsultasi gratis. Oh. istilahnya. Tentang Tentang apa? untuk perizinan, kemudian sertifikasi halal. Perjodohan enggak ya? Nah kalau Ini halal, bukan Loh. menghalalkan. Perjodohan kan bisa halal apa enggak halal, Fred? Ini urusannya di kantor bukan di KUA. Kamu ngamuan, Fred? Kan nanya enggak apa-apa, udah tahu kok. Nanti salah paham nanti di sini. Kamu tadi ya, Mbak ya. Nggak apa-apa. Kalau enggak gini nanti enggak Iya. nanti nanti apa namanya terlalu stres nanti. Oke, jadi ada semacam kliniknya juga ya. Iya. Setiap hari Kamis ya. Kamis. Jam pira Mas Rifai? jam 9. 9 sampai Jam 1. Satu. ya. Oke. Ya kemarin saya ke sana itu pada masih jam 1 tuh masih banyak yang antri. Hmm. Jadi intinya berarti di situ banyak yang antusias gitu. Pengen tahu. Apakah fasilitasinya selesai sampai di konsultasi atau nanti dibantuin Dibantu ngurusnya atau gimana? ngurusnya? kita bantu pendaftaran ya Mas Bantu Rifai, pendaftarannya ya. Oke. Ada Iya, pendampingan berarti untuk setelah pendaftaran. ya. Mas Rifai. Saya mau noleh kemana ini? Mas Rifai yang membantu. Bagaimana kalau Mas Rifai suruh duduk di sini? Ah, aja ya? iya. Saya setuju. Tapi beliaunya berkenan nggak? Boleh? Boleh? Ayo Mas Rifai. Boleh. Kalau begitu geser Ya, dan saya geser ke kiri aja. ya kita geser sambil ngapunten Mbak Oh, Mas Rifai ke sono. Ini mikrofon ya ini jadi kita boyongan dulu ya. Sahabat-sahabat YouTube ya tenang aja ya. Nanti kita Kita pindahan ini. kita pindahan. Oke. Dan sambil ini Mas pakai kursi ini saja. Nanti Freddy pakai mikrofon yang tertidur itu. Oke, kita lanjut ya. Dan Mbak Yulia sambil nunggu teman-teman ini menyiapkan. Itu memang kalau boleh majang di galeri show up di galerinya itu harus yang nasabah ya. Artinya nasabah yang kemudian menjadi UMKM binaan ya. Betul ya? Ya, betul. Betul. Jadi memang sebetulnya kan gampang ya istilahnya pengen majang, gimana sih caranya jadi nasabah aja gitu kan. Atau jadi nasabah juga istilahnya juga nggak sampai yang harus deposit berapa kan nggak ada ya Mas Rifai? Nggak ada. Jadi Nggak ada. malah itu free of charge seperti itu. Semakin banyak nasabah yang kita bina, otomatis akan semakin besar peluang
mereka untuk berkembang seperti itu. Oke, saya simpan dulu pertanyaan untuk Mbak Yulia. Nanti kita nanya-nanya soal kurnya ya, karena Iya, betul. AMPM itu M-nya mikro, gitu ya. Mikro. Kurnya nanti. Nah sekarang nanya-nanya sama temenmu ini loh, Mas Rifai, apa yang kamu tanya perjodohan tadi itu loh? Perjodohan. Oh bukan. Oh, apa loh? Nah, sekarang kita sudah datang ya narasumber Mas Rifai. Ini selaku apa Mas Rifai kalau lo boleh tahu di sana? Saya selaku pengelola BSI UMKM Center Surabaya, Pak. Wah, jadi buat teman-teman yang kepengen mendaftar, langsung aja ke Jalan Kartini nomor 107 109 bertemu sama Mas Rifai. Oke, Ya. Mas Rifai kalau boleh tahu supaya sahabat-sahabat yang lain juga, Ya. misalnya siapa-siapa sih yang boleh Bergabung. pinjam aja dulu. Oh, pinjam. Pinjam ruangan, pinjam tempat lah katakanlah. Buat co-working ya? Iya, Co-working-nya. semacam co-workingnya kayak begitu. Nah itu siapa aja dan syarat-syaratnya apa? Ya betul. Oke, kalau yang boleh melakukan pinjaman itu yang pertama, yang pasti binaan kami sendiri, Bapak. Ya. Ya. UMKM binaan. Yang kedua, asosiasi UMKM. Jadi asosiasi makanan, minuman, pengrajut, apa-apa, monggo. bisa Boleh. bersurat ke kami. Terus yang ketiga, pastinya dari internal kami, dari internal BSI dan pemerintahan terkait, Bapak. Stakeholder pemerintahan kami terkait gitu, Pak. Oke, berarti kalau di luar yang Disebutkan tadi? itu pokoknya ada kaitannya dengan UMKM ya, Ya. karena memang itu kan gedung dipakai untuk UMKM Center. Betul. Nggak Ya. nggak boleh buat nikahan. Enggak, ya. Kalau konsultasi Nah, iya, juga nggak boleh buat perjodohan. Ini tidak ada hubungannya sama jodohmu. apa sih? Ini bahasa apa sih? Ya. Ya. Oke. Jadi itu Iya. boleh. Intinya adalah bersurat secara Iya. resmi. Kemudian, nah itu kalau misalnya, nanti teman-teman Mas Rifai dan teman-teman yang mengatur ya jadwalnya. Kalau Iya. misalnya tubrukan atau apa segala macam kan. Betul. Ya. Oke, benar. Kalau boleh tahu tuh yang co-workingnya kapasitasnya ada berapa aja? Kita ada 3 kapasitas, Pak. Iya. Ada yang besar itu sampai 40 maksimal. 40. Yang paling gede 40 ya. Terus yang kedua itu yang sedang itu kurang lebih 20, Pak. 20. Terus yang kecil itu untuk ruang rapat insya Allah kurang lebih 12 sampai 10 lah. Oh, 12. 10 sampai 12. Tapi sebenarnya kalau saya sih yang outdoor itu juga keren loh ya. Iya. Iya, Pak. Ya. Loh, Sambil Pak- nyantai-nyantai di luar, Pak Pak. Adi pernah ke sana? Loh, sering saya ke sana. Ngapain? Nyapu. Yang nontonin kamu lah, sampai kursi geblak tuh kan saya ada di sana tuh waktu itu. Ada insiden berarti Pak. Bukan insiden Bu, jangan dilaporkan sama. Enggak. Oh ini kan sudah ada bosnya di sini Oh Pak. iya. Oke. Mas Freddy silakan. Saya mau nanya ke Mas Freddy, Apa itu? bagaimana kemudian selama teman-teman dari rumah UMKM 96 ya, Ya. yang dilatih oleh Barto and Friends Ya. menggunakan di sana, so far so good ya. Alhamdulillah selama ini kami disupport sama Bank BSI ya. Di sana kita memang difasilitasi. Jadi mulai awalnya kita hanya pinjem 1 sesi ya waktu itu ya. Kemudian karena saking Tuman ya. bukan tuman. Oh enak gitu ya, adem. Enggak, karena memang Sound systemnya enak gitu ya. karena memang antusiasnya para UMKM ini tinggi hingga kita bikin 2 kelas. Sekarang jalan 78 ya 78 batch-nya ini. ya. Jadi mereka itu yang non sewu, yang dari Karangpila, yang dari Benowo, dari itu kan karena nggak terlalu jauh. Dari ketimbang ke Surabaya Sweet Hotel ya. Betul, sehingga mereka banyak yang datang ke sana dan ibu-ibu itu paling senang kalau di sana itu kan karena yang tadi loh halamannya luas tadi loh. Kadang-kadang kalau belanja itu Rumpinya sambil- enak ya? Bukan, rujaan, bawa Duh. nasi, makan. Jadi memang Gitu-gitu kita biarkan mereka nyaman karena jam-jam 12 itu kan ngantuk-ngantuknya tau Pak Aldi. Sehingga mereka kalau mau, Pak saya mau rujak ya, selama ilmunya dapat ya monggo kalau mau makan di sana kayak gitu. Oke. Mas Rifai, dari angka yang 400 itu kan bukan angka terakhir ya. Artinya Masih berkembang. Artinya apakah memang kemudian punya semangat teman-teman di BSI ini untuk berapapun lah yang penting kemudian bisa mengikuti aturan-aturan, mau sampai 10.000 UMKM pun oke atau gimana Mas? Kita ditargetkan sama pemerintah untuk melakukan rekrutmen binaan sebanyak-banyaknya, Pak. Sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya. Luar Berarti nggak ada biasa. targetnya, dia buat sebanyak-banyaknya. Iya. lebih. Kalau Sebanyak- target pasti ada, Pak. Pasti ada. ada. Kita ditargetkan dalam tahun ini insya Allah 1.500 binaan, Bapak. Oke, sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan akhir tahun. Wow. Pastinya butuh bantuan dari Oh Radio iya. Mercury, Bapak. Kita nanti berkolaborasi lebih banyak ya. Betul, iya. Karena
teman-teman di Rumah UMKM juga pengen bikin sebuah komunitas yang di Iya. dalamnya ada itu supaya Mercury juga bisa membantu teman-teman UMKM Betul. itu untuk promosi gratis, Bu. Betul. Karena kan itu juga yang dibutuhkan oleh mereka ya. Iya. Selain galerinya udah ada, tinggal nanti kita Bantu promosi. kolaborasikan. Betul. Gitu ya. Oke. Dan kabar baiknya kan sekarang dari Rumah UMKM sudah buka batch 9 dan 10. Bulan 10 ya. Sehingga nanti bisa membantu dari target yang ada di Boleh. Berarti nanti kita bisa tuker-tukeran Tukeran data target. aja ya. Iya. Tuker data juga ya. Terima kasih banyak. Jadi kita bisa kolaborasikan begitu. Betul. Ya. Yang penting kan UMKM-nya ini nggak kita apa-apain kecuali kita bina dan kemudian kita scale up. Ya, Betul. tujuannya memang itu Pak. Untuk Iya kan? UMKM itu seperti itu. Biar Hmm. bisa scale up nanti jatuhnya kalau di kami di perbankan itu ketika nasabah UMKM ini sudah besar itu tidak hanya biasanya kan nasabah itu pengennya kur terus gitu ya. Ya. Tapi kebutuhannya sudah besar, sudah miliar istilahnya bukan dalam ratusan juta Ya. lagi. Ya, harusnya memang masuk ke small business seperti itu, bukan lagi ke mikro dan mikro lagi. Iya. Ini seperti mau nyinggung-nyinggung soal kur. Kur ya. Nah, betul. so far gimana kur sendiri, Mbak Julia? Kalau untuk saat ini Targetnya cukup gede ya, kalau setahu saya pernah ngobrol sama teman dari ini T ya? targetnya, ya Berapa T ya? 1,5 T mungkin ya dalam salah ya? setahunnya. Oh, lebih Pak. Oh, Ya? lebih. Lebih ya? Iya, jadi Mungkin kalau itu satu bank ya, setengah T itu. Iya, jadi kalau Oh. untuk kami saat ini kalau kami untuk saat ini nasabah-nasabah kok ya pas kebutuhannya itu yang besar-besar, Pak. Jadi di atas 100 seperti itu ya. Dan itu alhamdulillah bisa istilahnya membantu mereka untuk bisa putaran bisnisnya lebih Iya, besar. Apalagi iya, mereka kebanyakan itu sudah join. Tadi yang saya datengin itu dia sudah kerjasama dengan salah satu fintech contohnya. Sudah kerjasama dengan salah satu fintech dia Berat banget kalau di fintech ya? Enggak ya? iya enggak. Jadi dia kerjasamanya gini. Dia itu reseller atau distributor dari makanan lele. Oh, makan. Ya pakan lele, Oh, pakan lele, paletnya lele. Jadi dia ada komunitas karena dia juga peternak lele gitu ya. Ada komunitas, kemudian dia yang kecil-kecil ini butuh uang nih Yeah. untuk beli pakannya seperti itu. Nah, lewatnya dia. Nah, karena pembayarannya nggak mungkin bisa langsung, dia pakai fintech itu tadi. Dia Iya, pakai iya, fintech, iya, jadi iya. si peternak tadi ke fintech, kemudian dari fintech belinya di dia. Nah, nanti fintech bayar ke dia seperti itu, Pak. Jadi, masuk juga saya gitu. Tuh. Ya, permodalannya di Betul. support oleh BSI. Dia Oke, butuh oke, support oke. untuk beli paletnya itu lebih banyak lagi. Sebenarnya idealnya memang enak ngopeni yang gede-gede jumlahnya enggak banyak ya. Kalau ngambilnya Sebetulnya cuma seperti 500 itu. ke bawah gitu kan, Tapi- 10.000 orang baru berapa targetnya gitu ya. Tapi yang Ketimbang- nggak bisa ini Pak, nggak bisa kita pungkiri, malah itu yang Betul. lebih banyak. Faktanya itu Iya ya. betul. Tapi sebenarnya apa sih Mbak persyaratan utama untuk bisa mendapatkan kur itu? Kur. Iya. Sangat gampang sekali. Apa Yang aja? pertama itu punya usaha pasti. Harus wajib kan ya. Ya, harus pasti punya usaha. Kemudian KTP, kemudian NPWP, surat nikah, KK, standar untuk pengurusan kredit atau pembiayaan. Kemudian biasanya kita mintain terkait omset ya. Biasanya itu bisa kalau kan biasanya manual ya Pak. Iya. Kalau toko-toko kecil gitu kan biasanya manual. Nggak apa-apa. Kita bantu untuk istilahnya verifikasi data saja. Karena kita kan by OTS ya istilahnya kunjungan ke nasabah atau menganalisa itu kan dari wawancara. Nah itu nanti kita cross check berdasarkan data atau data rekap-rekapan omset dari nasabah. Kur itu sendiri tidak membutuhkan agunan ya? Untuk yang 100 juta ke atas membutuhkan agunan. Oh yang di bawah 100 ke bawah itu Enggak. maksimal mentok 100 tetap nggak pakai ya? Ya 100 masih. Oh, Kalau oke. 101 baru kena. 101 baru Satu-satu kena. nanggung lagi. Satu-satu. Mending satu 101 saja. Kamu 99 kok 99. Untung. Nah, Mas Iqbal mau menambahkan soal kur. Iya. Nah, saya mau tanya ya, mengenai kur sendiri itu Iya. apa hitungannya kalau di bank konvensional kan pasti ada bunga ya. Nah, kalau di syariah gimana nih? Sistemnya kita margin Pak. Margin ya? Jadi sistem di bank syariah itu kita margin. Karena ini sama ya, istilahnya ini produk dari pemerintah. Jadi sama, secara prosentasenya sama. 4% ya? Kalau 6 Pak sekarang. 6 ya? 6. Jadi itu berjenjang. Kalau sudah ngambil 2 tahun dia akan naik jadi 7. Ngambil 3 kali dia akan jadi 8 Iya, iya, seperti iya, itu. iya.
Nah, kalau untuk sekarang ini berdasarkan Permenko yang baru, jadi nasabah-nasabah yang sudah besar istilahnya atau yang sudah kan satu KTP kan plafonnya 500 ya, Pak. Apabila sudah mengambil 500, sudah pernah mengambil 500 Udah tidak nggak bisa. boleh, udah naik kelas lah ya istilahnya Iya, ya. makanya dipaksa untuk naik kelas itu tadi. Nah, makanya kemudian kita potensinya akhirnya yang di bawah ya sampai dengan 100 juta itu yang luar biasa Luar lagi. biasa. Gitu. Seperti So itu. far kalau bicara faktanya lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Benar. Yang saya booking sudah masih lancar, Pak. Yang saya booking tahun ini masih lancar. Yang tahun kemarin juga masih lancar, alhamdulillah. Maksimal bisa 5 tahun ya kalau nggak salah. Betul, Kur, ya? maksimal sampai dengan 5 tahun untuk investasi. Kalau untuk modal kerja maksimal sampai dengan 4 tahun. Apa bedanya investasi dan modal kerja? Baik, bedanya kalau untuk modal kerja jelas untuk beli barang untuk diputar dengan maksudnya dia memang segmennya tadi beli palet ya. Jadi dia harus belikan palet istilahnya, palet untuk makanan lele ya. Tapi kalau seandainya untuk investasi biasanya untuk renovasi tempat usaha. Kemudian untuk sewa toko, sewa lapak seperti itu tuh masuk ke Investasi. Dan kalau untuk investasi kayak begitu upgrading juga harus diserahkan ya. Gambar apa kita perkembangan ke dari ya itu. betul. Jadi Iya kan, ya harus biasanya by foto sih Pak. by foto, ya. Iya by foto. Jadi nggak sampai yang seperti yang pembiayaan wholesale gitu ya. Jadi kita cuman by foto progresnya seperti apa. Jadi kita juga biasanya mengantisipasi biasanya nasabah itu kalau sudah dapat uang gatel biasanya tangannya. Iyalah, itu manusiawi lah. Target ya, betul ya. Manusiawi lah. Jadi kita kalau untuk yang renovasi khusus untuk yang renovasi itu kita buat by termin Pak. By termin. Oh. By termin. Jadi Ya, sebenarnya sudah sekali kita cair gitu ya. cairkan, sudah kita cairkan tapi kita Di-hold blokir dulu. dulu ya. Kita hold, nanti kita by termin, kita lihat progresnya seperti itu. Jadi untuk atau meminimalisir untuk dipakai konsumtif. Kalau modal kerja langsung. Kalau modal kerja yuran duit, bisa, ya. tapi biasanya kita minta buktinya, Pak. Oh, Jadi tetap kalau ya. ya itu yang istilahnya membedakan dengan bank konven ya Pak. Mhm. Jadi bukti pembelian barang karena kita mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sejumlah nominal yang ditentukan, berarti ya nanti buktinya juga harus sesuai Sesuai seperti harganya itu, ya. sesuai yang harganya. yang menarik Kur ini kan juga bank-bank yang plat nggak merah pun Oh, iya. semuanya harus menyalurkan gitu ya, punya tanggung jawab yang sama. Betul. Luar biasa sebenarnya pemerintahan kita ya. Betul Pak. Iya, Dan sekarang kan dipermudah sekali, NIB bisa online Betul, seperti semuanya itu. online ya. Baik. Semuanya online. Jadi kemudian kalau untuk mikro sendiri tadi yang saya sampaikan kalau memang dia harus nyatet manual ya udah itu yang berkas yang kita terima. Biasanya kan kalau yang untuk small banking itu kan memang harus mutasinya itu sudah masuk bankable istilahnya itu. Oke. Tapi kalau mikro memang karena mikro ya kita harus terima istilahnya nota-nota pasar, Iya, kemudian iya, itu itu yang kita analisa. Itu adalah tambahan barangkali sahabat-sahabat UMKM juga sudah banyak yang tahu, tapi nggak ada salahnya juga kita merefresh kembali dari informasi. beliaunya dan mudah-mudahan menjadi informasi yang menarik ya. Nanti kita lanjutkan setelah kita ke iklan dulu. Ya ngobrolnya nyantai, seneng, saya nggak kerasa, tapi Mas Freddy kita geser dulu ya, Ya, sebelum siap. nanya Ada yang ke tanya ya? iya, ada Ibu Winda. Winda. Apakah dengan bergabung dengan UMKM binaan BSI sudah bisa mendapatkan dukungan permodalan dari BSI? Oh, siapa ini yang mau menjawab dulu? Mungkin dua-dua, tapi Mbak Yulia dulu. Baik, otomatis bisa. Oke. Otomatis bisa mendapatkan dukungan permodalan dari kami. BSI ya. Baik. Biasanya kan nasabah baru yang kasarannya pengajuan baru ke KUR ya terutama ya untuk produk KUR itu biasanya minimal itu kita ada stagingnya Pak. Jadi untuk yang biasanya masuk KUR itu biasanya sudah punya usaha kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah kalau sudah umurnya usahanya sudah 1 tahun otomatis bisa kita bantu. Kalau yang belum gimana jadikan dulu 1 tahun karena memang peraturannya seperti itu untuk 1 Ya, gitu tahun ya, terlebih harus dahulu. 1 tahun dalam hal ini dibina dulu ya atau gimana? Jadi Nggak, kalau memang usahanya udah berjalan setahun, benar. usahanya. Kalau Kalau kita masuk baru pertama kali nggak terus- masalah. nggak masalah ya. Kalau untuk yang UMKM Center, tapi kalau untuk yang butuh permodalan, memang kita harus jalan setahun dulu, dulu. running dulu 1 Artinya tahun. meskipun jadi binaannya BSI, BSI, betul. tetap harus running setahun baru. ininya Iya, usahanya supaya usahanya. teruji lah ya. Betul. Kalau udah tahu cash flow-nya Cash setahun flow-nya, oke, mantap, kurnya betul. wis Baru. meremai Mbak Julia meremai Tekken gitu ya kira-kira ya. Betul Pak. Gitu kira-kira Bu Winda.
Selanjutnya satu lagi nih kayaknya. Dari Ada mana? Bu Ana terima kasih ya sudah mampir di perbincangan Rumah UMKM. UMKM yang bagaimana yang bisa mendapatkan bimbingan atau panduan untuk kelengkapan seperti NIB dan sertifikat halal? Apakah yang produknya sudah bisa masuk pusat oleh-oleh atau yang pemula, Mas Rifai? ini. Nah, ini. Kalau untuk yang bisa mendapatkan bimbingan itu semua UMKM binaan kami Bapak. Dari awal mendaftar itu dia hanya perlu mempunyai usahanya sendiri. Syarat pertamanya itu punya usaha atau jasa atau produk sendiri. Itu aja. Terus kita setiap Selasa kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi Pemprov Jatim. Mereka berkantor di kami setiap Selasa jam 9 sampai jam 1 untuk mengurus tentang NIB dan izin edar. Monggo Bapak Ibu dapat memanfaatkan dan berkonsultasi dan sekaligus mendaftar untuk izin-izin usaha tersebut. Setiap Binaan Selasa. nggak binaan boleh ya? Monggo. Terbuka untuk umum ya itu ya? Masyarakat luas Bapak. Harinya adalah hari Selasa. 9 sampai Jam 9 sampai jam 1. pukul 9 sampai 13. Ya, oke. Kalau yang Kamis itu klinik ya? Kalau yang Kamis untuk konsultasi tentang sertifikasi halal Bapak. Oh, khusus halal. Khusus halal. Kalau yang NIB Izin edar izin edar itu hari Selasa. Oh, jadi Selasa Kamis ya. Selasa Kamis. Oke. Dan apakah yang produknya sudah bisa masuk pusat oleh-oleh atau pemula? Pemula boleh lah ya. Pemula boleh Pak. Karena lebih awal melengkapi izin lebih oke. Nanti Ya. kalau sudah produknya diterima market, Anda nggak kebingungan lagi. Gimana Betul. komentarmu, Fred? Kalau di tempat kami sih untuk yang pemula itu pasti kita ada prosesnya dulu ya. Kita lihat dulu, mungkin hampir sama juga di BSI, ada yang namanya akurasi, pembetulan packaging, dan HPP pun harus kita pelajari dulu karena nggak semua orang, contohnya di depan sini ya. Ini kan orang kalau kita nggak tahu HPP dijual sesuai dengan hatinya, padahal hitungannya nggak sesuai seperti itu. Ya kelihatannya untung tapi kok gak suge-suge Nah gitu ya. itu, jadi harus ada tahapannya. Ternyata gak untung Mungkin kalau di sebenarnya. BSI sama ya Mas Rifai ya, kalau untuk yang produk baru. Oh sama Bapak. Jadi kita ada 2 tahap untuk daftar sebagai binaan dulu. Itu kalau sudah bina, sudah produknya bagus, baru kita terima bisa memajangkan produknya di kantor kita, Oh gitu. di galeri kita. Oke. Jadi tapi tetap dikurasi ya. Pastinya Bapak. Mas Rifai itu yang produk-produk yang show up di galerinya itu bisa aturannya berganti-ganti atau tetap aja orang-orangnya itu aja? Kalau kebijakannya seperti apa? Kebijakannya sampai saat ini memang belum diatur secara detail, tapi memang setiap 3 bulan kita ganti sih Pak. Setiap 3 Bergantian bulan. dengan UMKM yang lain. Gitu ya, biar ada kesempatan yang sama ya. Karena kan space-nya terbatas ya. Tuh, pakai regional 8 ini kan sampai ke tadi mana Mataram ya. Iya. Kan harus Mataram bergantian juga ya. juga itu. Tapi untuk yang di showroom itu cuma sampai Jawa Timur aja. Oh Jawa Timur aja Iya, ya. betul. Karena Berarti kalau ada tujuan. yang kirim produk dari Pacitan gitu ya langsung dari. Iya. Biasanya langsung deh sama Mas Rifai yang handle. Saya izin menambahkan ada monggo, beberapa silakan. KM juga itu dari Nusa Tenggara Oh Timur, ada, Bapak. sudahan Oh berarti. sudah ada. Ada Nah, beberapa. sudah ada ya. Sudah. Bagus memang ya. Iya. Dan penataannya keren. Betul. UMKM centernya BSI bagus. Menurut saya bagus. Tapi kalau yang kemarin sekilas yang banyak malah craftnya ya nggak salah ya. Ya, Malah banyak. justru yang banyak craftnya ya. Iya. Nah itu. Dan kita boleh bangga loh di rumah UMKM sudah ada teman-teman dari UMKM yang sudah dipajang di sana. Udah ya. Sudah, Ada ya. Ada wakilnya iya. lah ya kita ya. Berarti Betul. nggak kaleng-kaleng dong caranya kamu ngajar ya. Ya bukan saya teman-teman. Oh tadi. gitu ya. Kamu kan, kamu pakai nyapu ya tadi ya. Bareng saya tadi itu loh ya. Iya. Nggak enak saya. Ya ya. Mas Freddy silakan kalau mau Iya. ada yang mau ditanyakan. Nah, kita kan juga sama-sama membina UMKM ya. Mungkin di sini pengen tahu juga sejauh ini ada nggak kendala selama membina UMKM ini? Kendala pastinya banyak Bapak. Kita butuh kerjasama berbagai macam stakeholder pastinya. Berbagai macam keilmuan Bapak. Iya. Kita kalau misalnya marketing, public speaking pasti butuh bantuan Bapak. Betul. Ya. Terus sertifikasi halal pastinya butuh bantuan-bantuan dinas-dinas terkait gitu Bapak, izin segala gitu. Kita rencana memang akan bekerja sama BPOM Bapak. BPOM. Tapi masih Proses. wacana masih. Oh, wacana.
masih agak jauh lah Pak. Iya. Tapi kalau misalnya itu terrealisir, kemudahan apa yang nanti Didapat UMKM. diperoleh? Direncanakan mungkin ada hari-hari tertentu BPOM dapat berkantor di kami. Berkantor di UMKM Center di Jalan Kartini. Untuk mempermudah pengurusan BPOM untuk UMKM FNB Bapak. Nggih. Mas Rifai, dari yang 400 itu so far sudah ber-NIB semua ya? Atau sudah? Sebagian besar sudah Bapak. Sebagian besar ya? Sebagian besar sudah. Ya. Tapi kan itu juga harus diingatkan terus ya kepada mereka ya, bahwa makin ke depan kan perizinan kayaknya makin di ini ya, makin di Paling tidak NIB itu kan perizinan yang paling dasar sebenarnya. Sebelum mengurus ke yang lain. Nah, seperti itu kan kadang-kadang para pengusaha atau UMKM ini lupa. Sukanya jualan tapi nggak pernah diurus untuk perizinan yang dasar kayak NIB itu. Karena apapun pasti nanti akan ditanyakan NIB-nya sekarang untuk ngurus yang lain. Seperti itu. Ya, kalau di BSI sendiri, apakah setiap tahun itu punya program-program yang sudah tersusun begitu, Mas Rifai, untuk pembinaannya? Untuk pelatihan kita ada 2 Bapak, ada general sama ada spesifik. General itu semua UMKM sektor makanan, minuman, craft dan lain-lain itu bisa mengikutinya, itu untuk general. Untuk spesifik mungkin khusus makanan ada beberapa bulan, khusus untuk craft ada beberapa pertemuan begitu. Itu yang model-model tematik itu ya, yang bukan in general ya. Dan orang kalau ingin mendaftar itu seperti apa ya? Tinggal datang aja Bapak ke kantor kami. Datang ketemu Mas Rifai gitu. Oke. Ecep Mas Rifai, enak gak? Enak apa boten? Balik nih. Atau seperti apa? Jadi ada perbedaan Pak, mau memajang produk atau mau mendaftar sebagai binaan. Kalau sebagai binaan? Kalau sebagai binaan ya dia kita data detail-detail identitasnya, omsetnya, mulai usahanya kapan dan lain-lain gitu Bapak. Tapi jujur nggak sih, Freddy dan Mas Rifai kan yang lebih banyak bersinggungan ya. Kalau saya kan supporting system saja begitu ya. Masih banyak nggak sih pelaku-pelaku UMKM tuh yang apa ya, entah nggak ngerti, entah nggak mau ribet gitu ya. Yang penting wis ngene ae dodolan pokoknya payu ae laopo ade dibina dia wis kaken. Masih kayak gitu nggak? Mas Rifai dulu deh. Ada sebagian yang masih kayak gitu Bapak. Ada sebagian masih. Bagian itu kecil, besar, gede, setengah, sedang, gede lah ya. Saya bilang besar sih. Masih Bapak. besar masih ya. berada di titik nyaman. Mungkin, Berarti kita masih punya tanggung jawab berat ya Mas Rifai ya. Benar Bapak. Sebagai BSI UMKM Center dan Rumah UMKM gitu ya. Oke, Mas Freddy juga ngerasa kayak begitu? Kalau saya dari kami ya, yang di Rumah UMKM ini, memang hal itu banyak ditemukan di segmen atau ultramikro. Karena non sewu mereka itu kan berjualan bukan karena apa, karena untuk menghidupi. Sehingga mau ngurus. Bukannya ketika mereka berjualan the power of kepepet itu membuat mereka jadi lebih pingin cepat naik kelas, enggak ya? Jadi malah gini, enggak ya? Karena ketika kita bina atau kita kasih sepenjam kelas, mereka akan berpikir, lah saat dina aku sinau ganti duit. Nah itu gimana kita mau ngangkat mereka naik kelas? Kita tanyakan yang punya duit dong, gimana? Kan yang punya duit beliau. Ya. Jadi itu yang banyak terjadi di ultramikro. Jadi ketika mereka kita angkat, mau kita ajak untuk lebih naik kelas, pertanyaan pasti sama. Aku sedino gak dodolan Mas, terus aku itu cokon. Itu yang paling kami juga mau merubah mindset mereka juga. Yes. Ketika menghadapi kondisi yang kayak begitu, apa yang Mas Freddy lakukan? Saya tawarkan, kalau ibu mau bisa belajar ibu, nanti kita akan menaikkan. Ibu berani mengeluarkan waktu luang 3 jam aja, nanti akan kami berikan investasi, dalam artian nanti produknya ibu pasti akan naik. Ada yang ikut, ada yang enggak. Kalau yang sudah mindsetnya masih non sewu seperti itu ya kami tinggalkan, dan kita nggak bisa memaksa seperti itu. Masyarakat kita itu masih budaya instannya itu betul. Masih hari ini jualan ya hari ini dimakan. Iya. Jadi mereka memang tidak berpikir sebagai sebuah usaha ya. Dagang sama usaha kan bedanya di situ ya. Betul. Kalau dagang itu jual segini, mene payu, pokoknya iki payu, mene mbok mene kan. Tapi kalau usaha kan dia noto baik gitu ya. Betul. Komentarnya, Mbak Yulia? Terkait Soal UMKM dan segala macam yang kita diskusikan kan panjenengan juga pasti bersinggungan dong meskipun secara tidak langsung. Iya betul. Mbak, kalau pengalaman jadi kalau jenengan? untuk pengalaman sendiri ya di UMKM memang banyak sekali yang masih belum bankable istilahnya, yaitu Ya, tadi itu ya.
Ya, memang kayak tadi gimana sih caranya menghitung HPP. Kemudian ini sebenarnya rugi atau laba. Betul. Itu memang masih banyak sekali kita temui di lapangan. Jadi kita hasil wawancara dengan data yang kita punya itu nggak match. Seperti itu. Jadi kita perlu konfirmasi kembali ke nasabah seperti itu, bahwa benar nggak tadi yang disampaikan dengan data yang ada seperti itu. Karena kita sebagai bank kan juga istilahnya ada ininya sendiri ya, bordernya sendiri istilahnya. Jadi mana sih yang bisa kita biayai, mana sih yang tidak. Tapi kalau tidak kita bisa biayai, biasanya kan masa sih Mbak nggak bisa kan kayak gitu. Ya ada satu sisi ada ya pengen sih tapi gimana gitu. Iya. Kan nggak mungkin kita merem terus gitu kan. Jangan-jangan nanti kan dibuka beneran matanya sama Tuhan ya apalah. Artinya kan kadang merem tuh kan kadang ya wis lah gitu ya. Ya, kalau sudah secara hitungan hitam di atas putih oke, kemudian secara wawancara memang terbukti, ya sudah gitu loh. Kita juga istilahnya itu tadi nggak tutup mata. Oh ya memang kita harus support seperti itu dari Bank Syariah, memang harus support untuk bisnis-bisnis UMKM seperti itu. Tapi pernah nggak menemukan nasabah yang non sewu ya, ketika dapat modal ternyata nggak dijadikan untuk modal usaha tapi buat makan? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Karena memang kebanyakan nasabah-nasabah yang saya datangi itu memang skalanya sudah settle ya, sudah mulai merangkak settle istilahnya. Tapi kalau untuk yang ultra mikro istilahnya, yang super mikro di kita itu masih jarang sekali. Jarang ya? Iya, karena mungkin teman-teman berpikirnya yaitu saya mengerjakan besar dan kecil sama effortnya. Iya, Mbak Yulia ini nakalan. Kalau mikro-mikro tiga urip masih rifai. Yang mau Urusan sih, kalau iso rada gede-gede. Kayak aku gini. Kita urusannya gini loh, kan gitu kan. Gitu nggak Mas? Hampir sama ya. kayak masih sungkan masih dipai. Mas Rifai, memang benar ya. Ketika bicara soal UMKM, selain datanya yang menurut saya ini pribadi saya, menurut saya yang selain karena datanya yang masih berserakan, yang kita sedang kumpulin nih rumah UMKM kita kumpulin supaya kalau kita punya giat sesuatu itu lebih mudah itu. Soal mindset ya, selain soal data yang memang belum terkumpul baik, mindset itu yang sepertinya apakah panjenengan juga setelah 400 orang ini kemudian jadi tambah ngeluh? Pastinya Bapak, tanggung jawabnya semakin besar kan Bapak. Gitu ya. Tapi apa yang kemudian kalau boleh tahu ya, apa yang kemudian Mas Rifai pikirkan untuk merubah mindset dari pelaku-pelaku UMKM yang tadi kita sempat diskusikan itu? Mas Freddy juga punya tanggung jawab itu. Betul. Kita semua sebenarnya punya tanggung jawab itu. Tapi kalau Mas Rifai sendiri cerita gimana? Jadi kalau saya ngelihat Pak ya, kita bantu pelatihan. Contohnya kayak kemarin HPP Pak ya. Itu menurut saya, menurut kami dari pihak bankir Pak ya, itu kan sederhana Pak ya. Ternyata UMKM itu banyak yang masih belum paham. Belum paham. Dan alhamdulillahnya setelah diberikan pelatihan tersebut, banyak yang mengucapkan, Pak saya baru tahu Pak, bisnis saya itu ternyata masih rugi Pak. Pak saya baru tahu Pak, bisnis saya itu pepuk Pak, nggak dapat apa-apa Pak. Iya. Pepuk tahu enggak? Tahu. Iya. Undi. Kan kita siaran di Surabaya, Pepuk tahu lah ya. Terus. Ya akhirnya itu yang bermanfaat bagi UMKM yang mendapatkan pelatihan di kami Bapak. Salah satunya ada, insya Allah ini hari Kamis ini kita mengadakan pelatihan tentang riset marketing untuk UMKM Bapak. Ini riset pemasaran untuk UMKM. Hari Kamis besok ini? Hari Kamis besok nih Pak. Jam berapa Mas? Jam 9 biasanya sampai duhur sih Pak. Pagi ya. Dan kita juga ngapunten, kita kan juga kerjasama dengan Taspen ya Pak ya. Jadi besok itu ada pelatihan untuk Taspen. Jadi yang mau purna tugas itu yang kerjasama dengan Taspen untuk instansinya, kita ngundang nih nasabah dari UMKM. Kita minta untuk istilahnya gimana sih setelah nanti pensiun, apa yang harus mereka lakukan, success story dari itu bisa jadi insight bagi nasabah-nasabah yang purna istilahnya mau menjelang pensiun seperti itu Pak. Jadi istilahnya UMKM Center ini sangat banget bermanfaat
Tidak hanya bagi mungkin nasabah UMKM sendiri ya, jadi bisa jadi banyak orang yang dapat influence atau dapat insight dari nasabah-nasabah yang di UMKM. Iya. Artinya kan itu makin mengembang begitu ya. Betul. Keterlibatan stakeholder yang disebut Mas Rifai tadi makin banyak gitu. Betul. Dan dari pihak yang lain ada rumah UMKM juga, Betul. mungkin kita bisa berkolaborasi gitu ya. Kira-kira itu. Oke, kita sudah sampai di titik akhir ya, karena waktu ya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak. Tapi kan nggak enak juga, nggak ada apa-apanya, dan punya tanggung jawab endorse juga ya. Habis gini ya. Makanya ke para narasumber, ke Mas Rifai dulu deh. Apa closing statementnya Mas yang ingin disampaikan? Kan program ini kan didengarkan oleh pelaku-pelaku UMKM. Tadi kita sudah ngerasani dalam tanda petik, tapi kan ngerasani yang baik ya. Betul. Untuk membuat teman-teman UMKM tuh, siapapun Anda, kalau Anda bukan di level yang tadi kita omongin, alhamdulillah gitu ya, berarti sudah siap naik kelas. Tapi kalau memang masih ada di level itu, ya mudah-mudahan tergerak untuk melihat bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya harus dimulai dengan pondasi yang baik. Closing statementnya Mas Rifai. Menurut saya untuk UMKM Pak ya, Yeah. jangan patah semangat Bapak. Terus berlatih, menambah upgrade ilmu. Insya Allah profit itu pasti akan datang Bapak. Amin. Matur nuwun ya. Dijamin sama Mas Rifai profitnya. Asal HPP-nya benar gitu loh. Ya kan? Jualan nggak untung. Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Yulia. Mbak Yulia, monggo. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya, tadi Mas Rifai memang harus tough ya. Memang ini lahan atau media untuk melatih mental seorang UMKM. Siap. Dan nantinya pada saat sudah besar istilahnya, sudah tahu cara menghitung dan ini profit atau tidak, saya titip untuk menyisihkan untuk investasi ya. Kebanyakan itu nggak ada untuk porsi investasi. Ngapunten. Jadi kebanyakan itu langsung diputar semua ke modal. Diputar semua ke modal. Padahal one day kalau seandainya butuh urgent, bingung. Dan ketika bicara investasi, emas dong. Betul banget. Arahnya ke sana Mbak Yulia. Itu Pak. Karena hanya mas-mas yang bisa bantu. Iya, mas-mas yang bisa Mbak ya bantu. bisa ya ngawur kamu tuh. Jualannya Dimarahin Mbak emas. Nila, Mbak Yuni loh nanti. Jualannya emas. Tapi betul, itu yang penting ya Mbak ya. Karena Iya, betul. Ya. Karena kebanyakan ya saya tanya, aduh Mbak ini aja belum tentu ini pasti ya tak buat modal semua seperti itu, kembali lagi ke modal, kembali lagi. Ya memang betul, tidak ada salahnya untuk menambah modal, tapi biasanya kita juga harus memikirkan urgensi. Ya karena bisnis itu nggak selalu oke gitu ya. Someday pas lagi ada di ini. Ya, betul. Dan kenapa harus emas? Karena emas yang paling liquid memang. Ayo dibelikan apa? Nanti dibelikan kendaraan, ya kendaraan nilainya turun. Tak bantuin dong Mbak. Alhamdulillah. Dapat persen deh. Enggak. Oh enggak ya. Saya kira itu closing itu ya Mbak. Ya, betul, gitu ya. Pak. Baik. Terima kasih banyak Mas Rifai. Kalau Mas Rifai ini sebagai apa ya? Mas Lili. Sebagai apa namanya? Saya Kepala ini. kepala dari BSI UMKM Center. BSI UMKM Center. Oke, baik. Mas Rifai sehat-sehat terus. Kapan-kapan nanti kita bisa ngobrol di lebih detail ya soal kedepannya. Dan yang penting juga yang paling cantik di antara kita. Yanti juga cantik loh. Lupa kita. Cuman kan nggak enak kalau nggak ngomong narasumber cantik ya. Cantik kok. Mbak Yulia Widowati SS, beliau adalah area mikro dan Planning Manager Bank Syariah Indonesia. Matur nuwun Mbak Yulia terima sudah kasih. menyempatkan waktu. Terima kasih. Sehat-sehat terus nggih. Ya, Mas insya Allah. Rifai juga sehat-sehat terus. selalu juga untuk pendengar radio Mas Ya, Freddy semua. siap baik. Mas Freddy, Siap. kita pamit dulu atau Ketemu mau lagi. sampaikan sesuatu enggak? Cukup. Sudah ya? cukup ya. Endorse menunggu ini. Kita endorse menunggu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak saya dan sama saya dan Freddy Sambang. kita pamit. Kita ketemu lagi dalam talk show Rumah UMKM minggu depan. Sampai jumpa.